Film diawali di tengah-tengah hutan. Diperlihatkan seorang wanita yang tidak jelas berhadapan dengan seorang dukun untuk membangkitkan arwah seseorang yang telah meninggal. Menggunakan berbagai binatang melata dan sebuah tongkat penusuk, ritual pun dimulai dan cerita mundur 1 minggu sebelumnya. Busaba adalah kapten tim voli salah satu SMA di Thailand yang terlihat sempurna di mata para guru karena kecantikannya, kepandaiannya, serta kehebatannya dalam permainan bola voli. Namun di balik penampilannya yang sempurna, pemain bernomor punggung 13 itu adalah seorang yang suka merundung siswa lain. Bukan hanya itu, dia juga tega memeras teman-temannya, termasuk teman-teman setimnya sendiri, Hong, Oren, dan Yah. Siang itu setelah pertandingan, Orasa yang biasa dipanggil Orn diam-diam memantau Busaba, bukan Busdamri, yang sedang menyiksa timnya sendiri yaitu Yah, nama panjangnya Markoyah, di toilet. Hal itu dilakukan semata-mata Busaba ingin meminta uang padanya. Setelah puas, Busaba pergi begitu saja meninggalkan Markoyah yang hampir mati tercekik selang air. Beruntung Oren segera menyelamatkannya. Suatu hari, seorang siswi baru bernama Jindahra, kapten tim voli dari sekolah lain, pindah untuk bersekolah di SMA yang sama dengan Busaba. Meskipun murid baru, Jindahra termasuk anak yang mudah beradaptasi dan bergaul dengan teman-teman barunya. Saat makan siang di kantin, dia dihampiri oleh Hong, mantan teman SMP-nya dulu. Tiba-tiba Busaba bikin ulah. Dia berpura-pura telah menginjak kotoran anjing, dan anehnya, si Hong Bilahong mau-maunya mengelap sepatu gadis menjengkelkan itu. Di suatu latihan, Busaba kembali menghakimi Markoyah. Dia menyemes gadis lemah itu berkali-kali hingga tersungkur. Jindahra yang tidak tahan melihat Busaba yang lagi merundung Markoyah, langsung menghentikannya dan menantangnya bertanding 1 lawan 1. Jika Jin kalah, ia akan mundur dari tim. Tapi jika Busaba kalah, ia harus berhenti menyiksa Markoyah. Tantangan itu diterima oleh Busaba. Tapi baru 1 pukulan, Jindahra langsung menang, membuat Busaba dipermalukan di depan semua pemain tim. Busaba yang tersulut emosi langsung ingin membuat perhitungan dengan Jin, tapi keburu pelatih datang dan membawa Busaba keluar. Kemenangan ini menjadikan Jin sebagai pahlawan bagi korban-korban Busaba, termasuk Hong yang pernah satu sekolah dengannya saat SMP mentraktirnya makan di kantin. Di sana Jin kemudian menjelaskan bagaimana awal mula pertemanan Jin dan Hong di SMP, di mana dulu Jin sering dirundung oleh temannya Hong, namun Jindahra melawan sehingga Hong dan teman-temannya tidak berani merundungnya lagi. Setelah itu Jindahra tanpa sengaja bertemu dengan Gun, nama panjangnya Gunadi. Orasa pun memperingatkan Jin agar menjauhinya karena Gun adalah pacarnya Busaba. Dalam pertemuan pribadi di rooftop sekolah dengan Jin, Busaba mengungkapkan kekuasaannya mulai goyah setelah ia dipanggil sang pelatih. Di mana pelatih mereka mengancam jika ada masalah lagi, tak peduli siapapun pemulainya, maka kuota kuliah Busaba akan dicabut. Untuk itu, tulus atau tidak, Busaba memutuskan berdamai dengan Jindahra. Tetapi di balik keberanian Jin menantang Busaba, Jin ternyata mempunyai masa lalu yang kelam, di mana dia pernah secara tidak sengaja mendorong teman yang sering merundungnya saat SMP hingga tewas terjun dari gedung. Sejak pertemuannya dengan Gunadi, rupanya tanpa sepengetahuan yang lain, Jindahra mulai berhubungan dengannya lewat chatting. Bahkan Gunadi berharap Jindahra segera menemuinya. Setelah itu, tanpa sengaja, Jindahra melihat Busaba dijemput oleh pelatihnya. Apakah mereka ada hubungan spesial? Bisa jadi. Beberapa hari kemudian, Busaba mengaku memiliki murid les privat. Untuk itu, dia meminta Jin untuk menemaninya mengunjungi murid lesnya malam-malam. Tapi sesampainya di sebuah rumah, Busaba menerima seamplop uang dan pergi meninggalkan Jindahra. Ternyata, Jindahra sedang dijebak untuk menjadi seorang pelacur.
Berbekal tekad dan pisau kecil, Jin Dahra melawan para mucikari dan berhasil kabur dari tempat pelacuran itu. Besok harinya Jin Dahra segera melabrak Busaba di sekolah. Tapi ia langsung direkam oleh teman-teman gengnya seolah-olah ia menuduh tanpa bukti. Jin Dahra pun pergi dengan derai air mata. Bahkan ia menghubungi sang ibu meminta untuk pindah sekolah saja. Sayangnya sang ibu tidak menuruti keinginannya karena baru beberapa hari dia pindah ke sekolah barunya. Suatu hari Jin Dahra dan Gunadi janjian bertemu di gedung olahraga sekolah. Namun, Jin memilih ngumpet dulu karena kurang percaya diri. Belum sempat bertemu, tiba-tiba Busaba menghampiri Gunadi sambil marah-marah, bahkan membanting HP pacarnya itu. Dia menuduh Gunadi telah berselingkuh darinya. Jin Dahra terpaksa melihat Busaba yang sedang bertengkar dengan Gunadi, di mana Gunadi berkata kepada Busaba bahwa hubungan mereka tidak pernah dianggap serius olehnya. Merasa selama ini hanya dipermainkan perasaannya, Busaba nekat menusuk perut Gunadi. Akibatnya dia pun dikeluarkan dari sekolah. Tidak lama setelah itu, Busaba ditemukan tewas tergantung di ring basket sekolahnya. Pada acara pelayatan, kejadian aneh mulai terjadi. Di saat yang sama, seseorang terlihat sedang melakukan ritual di bawah ring tempat kematian Busaba, membuat tangisan rintihan menyayat hati terdengar di rumah duka. Tak lama setelah itu, listrik tiba-tiba padam. Angin berhembus kencang, membuat peti mati Busaba tiba-tiba terguling dan mata mayat Busaba tiba-tiba terbuka. Setelah hal itu terjadi, kejadian aneh mulai dialami oleh Jin, Yang, Oren, dan Gun. Di dalam asrama saat waktunya tidur, Orasa melihat kursi bergerak dengan sendirinya, yang kemudian disusul dengan sosok Busaba yang menggantung tepat di atasnya, mengeluarkan lendir-lendir menjijikkan. Oren teriak-teriak histeris membangunkan rekan-rekannya yang ternyata hanyalah mimpi. Saat ia akan kembali tidur, Oren diteror lagi, di mana ia mendadak melayang menempel di tembok, lalu lehernya terjerat tali dan kepalanya menjebol langit-langit. Lagi-lagi itu hanya mimpi. Namun meskipun begitu, leher Oren benar-benar meninggalkan bekas jeratan. Di gedung olahraga keesokan harinya, terlihat sebuah sesajen yang dikenali petugas kebersihan sekolah, sebut saja Markiem, sebagai bagian dari ritual pemanggilan arwah yang ingin membalas dendam. Di saat latihan, Markoyah mulai melihat penampakan hantu Busaba tanpa kepala yang mencoba menakut-nakuti dirinya dan membuatnya berhalusinasi sehingga membuatnya mencekik Jin Dahra. Dan di kamar mandi, Markiem tiba-tiba nangkring di wastafel sambil membentur-benturkan kepalanya di kaca. Dengan darahnya, dia menuliskan kata-kata mati tersiksa di cermin. Markiem juga meneror mereka berempat, bahkan akan mencelakai mereka dengan pecahan kaca sebelum Gunadi membuka pintu toilet yang sempat terkunci. Terkena sinar lampu, Markiem tersadar dan merintih kesakitan akibat luka di kepalanya. Jin, Hong, Oren, Ya, dan Gun kemudian mengunjungi seorang dukun untuk mencari solusi. Dukun tersebut mengatakan bahwa yang mereka hadapi bukanlah hantu biasa, melainkan arwah ganas dan penuh dendam. Tiba-tiba, secara misterius, dukun itu malah menusuk dagu, bahu, dan kakinya sendiri dengan keris. Sambil terbata-bata, dukun itu kemudian berpesan agar mereka segera menemukan orang yang memanggil arwah Busaba dan menyiramkan air najis, yaitu air kencing perawan yang telah diberkati kepada orang tersebut, beserta benda-benda ritualnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari, atau mereka semua akan mati. Mereka kemudian berdiskusi menebak tersangka yang memanggil arwah Busaba, antara lain teman segeng Busaba, yaitu Miu dan Min, pelatih tim voli, atau bahkan mungkin ayah Busaba sendiri, karena ia juga merupakan orang yang sedang coba-coba praktek ilmu hitam. Keesokan harinya, Jin Dahra menyelinap ke dalam kamar asrama Busaba.
membuka tabletnya dan menemukan ada percakapan dengan orang misterius di Discord. Arwah Busaba kemudian muncul, mengirimkan pesan di tablet tersebut yang mengatakan bahwa mereka semua harus mati dan membuat Jin nyaris membunuh petugas kebersihan sekolah. Setelah itu di dalam kelas, arwah Busaba muncul dan berjalan perlahan mendekati guru untuk meminta lembaran soal ujian, sehingga membuat guru dan seisi kelas berteriak ketakutan. Jindara lalu menyusul teman sekelasnya yang berkumpul di gedung olahraga. Di sana, arwah Busaba kembali muncul saat Jin membongkar hubungan gelap antara Busaba dengan pelatih tim voli sekolah dan membuat pelatih sekolah seperti kerasukan. Lalu ia melepas celananya dan mempertontonkan otongnya di hadapan para siswa. Setelah sang pelatih sadar dan dibekuk karena bikin malu, Busaba muncul lagi tergantung di ring membuat para siswa berhamburan. Jindara dan teman-temannya kemudian mengunjungi rumah ayah Busaba yang penuh dengan benda-benda ritual di dalamnya. Saat ayahnya muncul dan mencoba membunuh mereka, Jin langsung menyiramnya dengan air najis. Merasa ada yang bau pesing, ayah Busaba kabur melalui jendela. Sementara itu, Hong menemukan benda ritual dan Jin segera menyiram benda itu dengan air najis. Namun tiba-tiba, kaki ayah Busaba terperosok mengakibatkan ia tewas tertusuk pagar rumahnya sendiri. Jin dan Gunadi lalu mengunjungi dukun yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan sang dukun mengira mereka benar-benar bisa menanganinya. Dukun itu juga berpesan agar melakukan pelimpahan jasa pada arwah Busaba agar tidak terus menyimpan dendam. Mengira semuanya sudah berakhir, di jalanan Jin menemukan fakta dari seorang penjual bahwa benda ritual yang sebelumnya disiramnya dengan air najis ternyata adalah jimat pelindung dari roh jahat. Tepat pada saat tengah malam, arwah Busaba muncul kembali untuk membunuh sang dukun. Setelah menghabisi sang dukun, Busaba melanjutkan aksinya dengan meneror Gunadi yang menunggu Jindara di mobil. Mobil yang ia tumpangi mendadak melaju dengan kencang, menabrak pembatas hingga membuat Gunadi terpental. Jindara berusaha menyelamatkan Gun dengan memecah kaca mobil. Sayangnya, mobil itu kembali melaju mundur hingga kepala Gun putus nyangkut pada besi. Jindara kembali ke rumah sakit untuk menemui sang dukun, sayangnya dukun itu telah tewas mengenaskan. Sebelum Jindara pergi, ia mengambil keris milik sang dukun. Korban Busaba selanjutnya adalah Markoyah. Di tengah malam, Busaba muncul di rumah Markoyah. Di kaca jendela kamarnya muncul tulisan peringatan hari ketiga. Tiba-tiba, Busaba membuat mata Markoyah tertusuk pensil. Markoyah merangkak mencoba membuka pintu namun ditahan oleh Busaba. Di saat sang ibu mendengar ceritanya dan mencoba menolongnya, Markoyah sudah tewas. Sementara itu Jindara mengunjungi kembali rumah ayah Busaba dan menemukan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik keluarga Hong. Di tempat lain, Hong sedang membawa Oren ke gedung olahraga sekolah dan menyuruhnya melakukan ritual untuk meminta maaf pada Busaba. Sebelum ritual dimulai, Oren mencoba menelepon Jin, tapi sayangnya telepon Jindara tiba-tiba mati. Hong membujuk Oren agar melakukan ritual itu berdua saja dengannya sebelum terlambat. Ia menggunakan darah Oren untuk memanggil arwah Busaba. Saat ritual dimulai dan Oren meminta maaf, dia malah membuka rahasia. Dalam kilas balik di hari meninggalnya Busaba, terungkap saat itu Busaba mencoba membunuh Jin setelah mengetahui percakapan mesranya dengan Gunadi dan kuota universitasnya dicabut. Untuk menghentikan Busaba yang agresif, Jindara, Markoyah, Orasa, dan Gunadi secara tidak sengaja membuat Busaba terbunuh karena lehernya menghantam pipa. Demi untuk menutupi perbuatan mereka, mereka membuatnya seolah-olah Busaba gantung diri di ring basket. Lebih parahnya lagi, setelah kematian Busaba, Jindara menggunakan seragam basket miliknya dan berjalan di depan CCTV agar fitnah kematian Busaba lebih terlihat realistis. Hong lalu menunjukkan luka di bahunya kepada Oren, menandakan bahwa dialah yang menggunakan ilmu hitam untuk memanggil arwah Busaba. Setelah itu, Hong membunuh Oren dengan menjerat lehernya dan menggantungnya di ring basket seperti apa yang terjadi pada Busaba. Beberapa saat kemudian,
Jindahra tiba di gedung olahraga sekolah dan terjadi perdebatan di antara Hong dan Jindahra. Hong menyalahkan Jin yang telah membunuh orang yang diam-diam disukainya saat SMP, dan Jin juga membunuh Busaba yang juga dicintainya. Dari hal ini, diketahui bahwa Hong adalah seorang penyuka sesama jenis. Dengan dibantu oleh arwah Busaba, Hong berhasil menusukkan tongkat ritual lipan pada perut Jin, tetapi Jin berhasil mengiris leher Hong dan menusuk arwah Busaba. Pada saat Jin hendak menghabisi nyawa Hong, lipan segede ular abah di perutnya memasuki tubuhnya, membuat arwah Busaba muncul kembali dan memasuki tubuh Jindahra. Keesokan harinya, Jin yang kini dikuasai arwah Busaba terlihat sedang menelepon ibunya. Hong kemudian muncul dan mengelap sepatunya, dan film membagongkan yang berjudul Attack 13 ini pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video ini, nantikan alur cerita film seru selanjutnya hanya di Wahzu.